Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri, agar hati menjadi tenang, dan kehidupan menjadi penuh cinta dan rahmat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada kekasih kita, Nabi Muhammad, yang mencontohkan bagaimana menjadi suami dan ayah terbaik di tengah keluarga penuh keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri jalan menuju keluarga bahagia dalam cahaya yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin, kitab agung yang tidak hanya berbicara tentang ibadah dan akhlak, tetapi juga menuntun manusia agar menghadirkan sakralitas dalam kehidupan rumah tangga. 1. Hakikat keluarga bahagia menurut Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali tidak memandang pernikahan semata sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi sebagai ibadah yang luhur. Melalui ikatan suami istri yang dibingkai oleh syariat, lahirlah rumah tangga yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Ia berkata, pernikahan adalah benteng bagi agama, tempat lahirnya kasih sayang dan ketentraman, dan ladang untuk menanam amal saleh yang terus berbuah hingga hari kiamat. Maka, dari sinilah muncul konsep keluarga bahagia, bukan hanya dilihat dari kelimpahan materi atau kemegahan rumah, tetapi dari ketenangan jiwa yang terpancar dalam hubungan antara suami, istri, dan anak-anak yang dipenuhi nilai-nilai agama. Al-Ghazali memulai dengan landasan takwa. Tidak akan tercipta rumah tangga yang benar kecuali atas dasar takwa, karena takwa adalah penuntun hati dan penjaga lisan serta perbuatan. 2. Pilar pertama, cinta yang terjaga oleh agama. Dalam kitabnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa cinta dalam keluarga yang bahagia adalah cinta yang dipelihara oleh keimanan. Cinta seperti ini bukan hanya sekadar rasa, tetapi bentuk tanggung jawab untuk saling menyelamatkan dari azab neraka dan membawa pada ridha Allah. Ia menukil firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim 6. Artinya, tugas suami bukan hanya menafkahi, tetapi juga mendidik dan menuntun istri serta anak-anak menuju jalan kebenaran. Demikian pula istri yang solihah, ia bukan sekadar teman tidur, tetapi pendamping ruhani yang menjaga rumah dari keretakan moral dan kerusakan akhlak. Al-Ghazali menegaskan, istri yang baik bukan hanya yang taat kepada suaminya, tetapi yang mampu membawa suaminya lebih dekat kepada Allah. Bayangkan, betapa mulianya seorang istri yang setiap hari mengingatkan suaminya untuk bangun salat malam, membaca Al-Quran, dan bersikap adil kepada anak-anak. Dalam keluarga seperti ini, kebahagiaan tak perlu dicari jauh-jauh, karena ia hadir dari ketenteraman yang dibangun bersama. 3. Pilar kedua, adab suami dan istri. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kunci keluarga bahagia adalah akhlak. Bukan cinta yang menggebu, bukan harta yang melimpah, tapi akhlak yang mulia dalam keseharian. Al-Ghazali menyusun adab-adab suami istri sebagai pondasi rumah tangga. Adab suami. 1. Lemah lembut dan sabar, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan untuk dipaksa lurus, tetapi dirangkul. 2. Menjaga rahasia rumah tangga, karena aib rumah adalah amanah yang harus dijaga. 3. Tidak memperlakukan istri seperti budak, melainkan sebagai amanah Allah yang harus dimuliakan. 4. Mengajarkan agama dan membimbing dengan kasih sayang. Adab istri. 1. Taat kepada suami dalam hal kebaikan, karena itu adalah bentuk ibadah. 2. Menjaga rumah saat suami tiada,
baik dari tamu tak diundang maupun dari godaan hawa nafsu. 3. Merawat diri dan menata rumah, agar suami merasa nyaman berada di rumah. 4. Tidak meninggikan suara dan tidak mempermalukan suami. Al-Ghazali menulis, perempuan yang paling utama adalah yang jika suaminya melihat kepadanya, ia menyenangkan, jika suami menyuruh, ia patuh, dan jika suami pergi, ia menjaga kehormatannya serta hartanya. Begitulah harmoni rumah tangga dibangun dengan kesadaran saling menghormati dan memuliakan. Suami bukan raja yang memerintah semena-mena, dan istri bukan pelayan yang terhina, melainkan dua insan yang saling melengkapi dalam perjalanannya menuju surga. 4. Pendidikan anak, amanah dan bekal akhirat. Imam Al-Ghazali memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak, karena menurut beliau, anak ibarat kertas putih yang suci. Keluarga bahagia adalah yang menyadari bahwa setiap anak adalah ladang pahala atau petaka, tergantung bagaimana ia dibesarkan. Ia menulis dalam Ihya, hati anak kecil seperti permata yang polos, dapat diukir oleh siapapun yang lebih dahulu mengisinya. Jika ia dididik dalam kebaikan, ia tumbuh menjadi insan mulia. Jika dibiarkan dalam keburukan, ia rusak tanpa terasa. Karena itu, Al-Ghazali menyarankan agar orang tua 1. Mengajarkan anak mengenal Allah sejak dini. 2. Menanamkan rasa malu, kejujuran, dan kebaikan. 3. Menjauhkan anak dari teman yang rusak akhlaknya. 4. Mengajak anak untuk mencintai Al-Quran dan salat. Ia berkata, didiklah anakmu dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan, karena hati anak seperti bunga, jika disiram dengan cinta, ia akan mekar, tetapi jika ditindas dengan keras, ia akan layu dan mati. Maka keluarga bahagia bukanlah yang memiliki anak yang pandai secara akademik semata, tetapi yang memiliki anak-anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya dalam kesendirian malam, dan meneladani akhlak Nabi. 5. Bahagia itu ketika Allah ridho. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kebahagiaan sejati adalah saat rumah tangga mendapat ridha Allah. Ia menggambarkan keluarga bahagia sebagai rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak dihiasi dengan musik yang melalaikan, tetapi dengan zikir dan doa. Rumah yang dindingnya bersahaja, tetapi hati penghuninya penuh syukur. Rumah yang sederhana, namun menjadi tempat lahirnya para pencinta ilmu dan pejuang Islam. Ia mengutip hadits, rumah yang paling diberkahi adalah rumah yang paling ringan bebannya. Hadis riwayat Ahmad. Rumah tangga yang terlalu banyak beban dunia justru membuat suami istri mudah berselisih. Oleh karena itu, Al-Ghazali menganjurkan untuk hidup sederhana, saling tolong-menolong, dan memperbanyak istighfar bersama. Ia berkata, jika ingin rumahmu bercahaya di langit, maka hadirkan Allah di dalamnya. Saudaraku tercinta, di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk dan godaan, kita semua merindukan satu tempat yang menjadi surga kecil, yaitu keluarga yang bahagia, tenang, dan penuh keberkahan. Imam Al-Ghazali lewat Ihya Ulumuddin telah menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya urusan dunia, tapi jalan besar menuju akhirat. Keluarga bahagia bukan yang tanpa masalah, tapi yang mampu menjadikan masalah sebagai jembatan menuju pahala. Suami yang sabar, istri yang solihah, dan anak-anak yang saleh itulah permata yang tak ternilai. Semoga setiap rumah kita disinai oleh Al-Quran, dibalut dengan akhlak mulia, dan menjadi taman dari taman-taman surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami hakikat keluarga bahagia, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar takwa,
cinta yang terjaga oleh agama, adab yang mulia antara suami istri, serta kesadaran akan tanggung jawab mendidik anak-anak dalam cahaya iman. Kini, mari kita mendalami peran utama suami sebagai pemimpin rumah tangga qawwam, peran istri sebagai pendamping ruhani, serta kiat menghadapi ujian dalam rumah tangga menurut panduan yang sangat dalam dari Imam Hujatul Islam Al-Ghazali. 1. Suami qawwam yang bijak dan penuh kasih. Dalam Islam, suami diberi peran sebagai qawwam, pemimpin dan pelindung bagi keluarganya. Tapi kepemimpinan dalam Islam bukan tentang otoritas dan kekuasaan, melainkan tentang amanah yang penuh beban pertanggungjawaban di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali menulis, suami adalah pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Seorang pelindung tidak cukup hanya dengan kekuatan, tetapi harus memiliki ilmu, akhlak, dan kasih sayang. Suami adalah imam dalam rumah tangga. Ia harus membimbing, bukan memerintah dengan kasar. Ia mengarahkan, bukan menghukum dengan kemarahan. Karena itu, ada beberapa prinsip penting dalam kepemimpinan suami menurut Al-Ghazali. A. Menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Seorang suami adalah cermin dalam rumah tangganya. Istri dan anak-anak akan meniru perilaku dan kebiasaannya. Jika ia tekun dalam salat, rajin membaca Al-Quran, dan lembut dalam bicara, maka rumah tangganya akan bercahaya dengan keteladanan. Al-Ghazali menulis, tidak ada yang lebih kuat mempengaruhi hati selain keteladanan, karena perkataan bisa dilupakan, tetapi akhlak yang terlihat akan menetap dalam jiwa. B. Memberi nafkah dengan hati ikhlas. Menafkahi keluarga adalah ibadah besar. Bahkan sebutir nasi yang disuapkan ke mulut anak istri dengan niat lillahi ta'ala akan bernilai pahala. Nabi bersabda, dan sesungguhnya apa yang engkau nafkahkan kepada keluargamu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ghazali menambahkan bahwa nafkah bukan hanya soal uang, tapi juga nafkah ruhani berupa waktu, perhatian, dan doa. Suami yang hanya sibuk mencari dunia dan mengabaikan waktu bersama keluarganya, akan kehilangan kedamaian yang seharusnya ia bangun bersama. C. Bersikap lembut dan penuh hikmah. Kelembutan suami adalah kunci kebahagiaan rumah. Dalam Ihya, Al-Ghazali banyak menukil hadits tentang akhlak Rasulullah terhadap istri-istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Ghazali memperingatkan suami agar tidak menjadi diktator rumah tangga. Ia berkata, janganlah engkau berlaku kasar kepada istrimu, karena perempuan diciptakan dengan kelembutan. Jika engkau memaksanya, ia akan patah. Dan jika engkau biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka peliharalah ia dengan hikmah. 3 istri adalah pendamping ruhani yang mulia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa perempuan bukan hanya pasangan hidup, tetapi rekan perjalanan ruhani yang akan bersama suami menuju surga. Dalam Ihya, beliau mengangkat posisi perempuan yang solihah sebagai nikmat dunia yang paling berharga. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Istri yang solihah adalah pelita rumah. Ia tak sekadar menjaga rumah fisik, tetapi menjaga kehormatan, menjaga akhlak anak-anak, menjaga hati suami agar tetap dalam iman. A. Tunduk kepada Allah dan taat kepada suami. Tunduk kepada suami bukan berarti tunduk secara membabi buta. Tetapi dalam perkara kebaikan dan syariat, istri yang taat adalah pelindung rumah dari kehancuran. Al-Ghazali berkata,
Perempuan yang menjaga perintah Allah dan perintah suaminya adalah benteng rumah tangga. Jika ia rusak, rusaklah rumah tersebut. B. Menjaga aurat rumah dan rahasia suami. Dalam Ihya, dijelaskan bahwa rahasia rumah tangga adalah amanah, dan istri adalah penjaga utama kehormatan rumah. Ia tidak menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Ia menutup aurat rumahnya sebagaimana ia menutup aurat tubuhnya. C. Menyambut suami dengan wajah ceria dan layanan tulus. Kebahagiaan rumah bisa hadir dari hal yang sederhana. Istri yang menyambut suami dengan senyum, menyiapkan makanan dengan cinta, dan menyuguhkan ketenangan setelah lelah bekerja, akan menjadikan rumah sebagai surga dunia. Imam Al-Ghazali menulis, perempuan yang membuat suaminya tersenyum saat pulang adalah penyambung rezeki dan keberkahan rumah. 3. Menghadapi ujian dalam rumah tangga. Imam Al-Ghazali sangat menyadari bahwa rumah tangga bukanlah tempat yang bebas dari ujian. Ada selisih paham, ada perbedaan karakter, bahkan ada air mata yang mengalir. Tapi, rumah tangga yang bahagia bukan yang bebas masalah, melainkan yang mampu mengelola masalah dengan akhlak dan iman. A. Sabar dalam perbedaan. Sabar adalah kunci utama. Al-Ghazali berkata, jangan berharap pasanganmu sempurna, karena engkau pun tidak sempurna. Ketidaksempurnaan adalah tempat menanam pahala kesabaran. Suami mungkin keras kepala, istri mungkin sensitif. Namun, jika keduanya saling memahami bahwa rumah tangga adalah ladang amal, maka perbedaan bukan untuk dipertengkarkan, tapi untuk saling menyempurnakan. B. Menahan amarah dan memaafkan. Al-Ghazali dalam Ihya mengangkat pentingnya menahan marah dalam rumah tangga, karena marah adalah api yang membakar kasih sayang. Beliau menulis, marah dalam rumah tangga adalah racun. Jika tak segera ditenangkan, ia akan membunuh cinta yang sudah tumbuh sekian lama. Nabi bersabda, orang yang kuat bukan yang menang dalam gulat, tapi yang bisa menahan amarahnya saat ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Ghazali juga mengajarkan agar suami dan istri segera berdamai setelah bertengkar, dan tidak membawa masalah hingga hari berikutnya, sebagaimana sabda Rasulullah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika ia membenci salah satu perangainya, maka ia akan rida terhadap perangai lainnya. Hadis riwayat Muslim. C. Menjadikan masalah sebagai jalan taubat dan evaluasi. Dalam Ihya, Al-Ghazali mengajak agar setiap masalah rumah tangga menjadi momen muhasabah, bukan ajang menyalahkan. Ia berkata, banyak suami menyalahkan istri, dan banyak istri menyalahkan suami, padahal terkadang yang Allah ingin tunjukkan adalah aib masing-masing agar segera diperbaiki. 4. Menghidupkan rumah dengan amal solih. Imam Al-Ghazali menyarankan agar rumah tangga tidak hanya diisi dengan rutinitas dunia, tapi juga ritual ibadah bersama yang menghidupkan ruhani. Beberapa anjuran beliau. 1. Salat berjamaah di rumah. Suami menjadi imam, istri dan anak menjadi makmum. Ini akan menumbuhkan ikatan spiritual yang kuat. 2. Membaca Al-Quran bersama. Bahkan hanya 1-2 ayat, dibaca bersama setelah maghrib, akan menjadi cahaya rumah. 3. Zikir dan doa sebelum tidur. Al-Ghazali mengajarkan adab tidur dalam rumah tangga, saling memaafkan, berzikir bersama, dan tidur dalam keadaan hati yang lapang. 4. Majelis ilmu keluarga. Minimal seminggu sekali, duduk bersama membaca hadis, atau kisah sahabat. Rumah yang di dalamnya ada ilmu, akan diberi keberkahan.
Saudaraku tercinta, bahagia dalam rumah tangga bukan mitos, bukan utopia, tapi kenyataan yang bisa diraih jika kita mengikuti cahaya petunjuk dari orang-orang soleh, seperti yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Suami yang memimpin dengan akhlak, istri yang mendampingi dengan cinta, serta anak-anak yang dibimbing dengan iman, inilah lukisan rumah tangga surgawi yang didambakan setiap insan. Kita telah memahami peran suami dan istri, serta kiat menghadapi ujian rumah tangga. Insya Allah, pada bagian ketiga, kita akan menelusuri strategi menciptakan keluarga sakinah mawadah warahmah secara lebih mendalam, serta bagaimana membangun keluarga yang bertahan dalam badai dan tenang dalam ketenangan. Jangan kau bangun rumahmu terlalu tinggi, tapi bangunlah keluargamu dalam kedekatan kepada Ilahi, karena rumah akan runtuh oleh waktu, namun keluarga yang taat akan kekal dalam pahala. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mengupas hakikat keluarga bahagia dari fondasi takwa, peran suami istri, hingga menghadapi ujian rumah tangga kini, di bagian ketiga ini, mari kita bahas secara lebih mendalam tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, serta tanda-tanda keberkahan rumah tangga menurut cahaya ilmu yang ditinggalkan oleh Hujatul Islam. 1. Apa itu keluarga sakinah, mawadah, warohmah? Imam Al-Ghazali tidak secara eksplisit menggunakan frasa sakinah, mawadah, warahmah sebagai istilah teknis, namun dalam seluruh pembahasan rumah tangga di Ihya Ulumuddin, beliau sejatinya sedang menggambarkan ketiga pilar ini. 1. Sakinah, ketenangan hati. Al-Ghazali berkata, ketika rumah menjadi tempat pulang yang menghadirkan ketenangan, maka Allah telah menurunkan rahmat-Nya di sana. Ketenangan dalam rumah tidak muncul karena tidak adanya masalah, melainkan karena hati-hati yang tinggal di dalamnya selalu bersandar kepada Allah. Suami yang menghadapi tekanan hidup tetap tenang karena istrinya menjadi penyejuk. Istri yang lelah dengan tugas harian tetap tersenyum karena suaminya menyayanginya dengan tulus. Anak-anak tumbuh dengan perasaan aman karena rumah dipenuhi kehangatan. Sakinah hadir dari komunikasi yang jujur, pengendalian emosi, dan ibadah yang mengakar dalam jiwa. Sakinah adalah hasil dari iman yang dihidupkan bersama dalam rumah. 2. Mawadah, cinta yang melimpah. Cinta bukan sekadar perasaan, tetapi energi spiritual yang ditumbuhkan dan dijaga. Al-Ghazali mengajarkan bahwa mawadah dalam rumah tangga tumbuh dari dua hal. Muasyarah bil ma'ruf, berinteraksi dengan baik. Ia berkata, jangan kau abaikan keindahan dalam kata dan perbuatan, karena kelembutan adalah benih dari cinta yang mendalam. Syukur dan qanaah, menerima pasangan dengan ridha. Cinta akan memudar jika selalu melihat kekurangan. Maka, pasangan yang senantiasa menghargai satu sama lain akan membuat mawadah itu tetap hangat, bahkan setelah usia menua dan fisik melemah. 3. Rohmah, kasih sayang yang menyelamatkan. Rohmah adalah cinta yang dibingkai dengan belas kasih, ampunan, dan pengorbanan. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam cinta rumah tangga, ketika masing-masing pasangan sudah tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi bagaimana membuat pasangan semakin dekat kepada Allah. Al-Ghazali menulis, kasih sayang sejati adalah ketika engkau rela bersusah demi pasanganmu, bukan karena dunia, tetapi karena engkau ingin ia bersamamu di surga. 2. Tanda-tanda rumah tangga yang diberkahi. Menurut Imam Al-Ghazali, ada tanda-tanda bahwa suatu rumah tangga telah diberkahi oleh Allah. Rumah tangga seperti ini menjadi ladang pahala, benteng dari dosa, dan tempat persemaian akhlak mulia. 1.
rumah yang diisi dengan zikir dan ilmu. Beliau berkata, jika dalam rumah terdapat Al-Quran yang dibaca, ilmu yang diajarkan, dan zikir yang dilantunkan, maka para malaikat akan turun, dan setan akan terusir darinya. Bahkan meski kecil dan sederhana, rumah akan bercahaya jika penghuninya menghadirkan Allah dalam setiap kegiatannya. 2. Rumah yang menjadi tempat bersyukur, bukan mengeluh. Dalam Ihya, Al-Ghazali menganjurkan agar setiap anggota keluarga menjadikan rumah sebagai tempat bersyukur, bukan tempat menyalahkan atau membandingkan dengan rumah orang lain. Ia berkata, orang yang bersyukur dalam rumahnya akan merasakan surga sebelum tiba waktunya. Suami bersyukur atas kesabaran istri, istri bersyukur atas kerja keras suami, dan anak-anak diajarkan untuk bersyukur atas rezeki apapun yang datang dari Allah. 3. Rumah yang menumbuhkan akhlak, bukan hanya ambisi dunia. Rumah yang diberkahi adalah tempat di mana akhlak lebih utama dari pencapaian dunia. Al-Ghazali menekankan pentingnya menjadikan rumah sebagai madrasah tarbiyah ruhiyah. Jika anak-anak dibesarkan dalam akhlak mulia, maka rumah itu telah menjadi taman dari taman-taman surga. 3. Strategi mewujudkan rumah tangga bahagia menurut Ihya Ulumuddin. Dalam menyusun kehidupan rumah tangga yang harmonis, Imam Al-Ghazali tidak hanya mengajarkan prinsip, tapi juga memberikan strategi praktis yang dapat kita terapkan. 1. Awali dengan niat yang benar. Setiap rumah tangga harus dibangun dengan niat yang lurus, bukan karena tuntutan sosial atau semata urusan jasmani. Al-Ghazali berkata, barang siapa menikah karena ingin menjaga diri, menghindari maksiat, dan membentuk keluarga saleh, maka pernikahannya menjadi ibadah. Niat yang benar akan membentuk cara pandang yang benar dalam menjalani rumah tangga. 2. Jadikan rumah tangga sebagai tempat saling menasihati. Saling mengingatkan dalam kebaikan adalah salah satu bentuk cinta yang hakiki. Suami mengajak istri untuk bertahajud, istri mengingatkan suami untuk tidak lalai dalam salat. Anak-anak dibesarkan dalam suasana saling mendidik, bukan hanya memerintah. Al-Ghazali mengajarkan, nasihat yang diucapkan dengan lembut lebih cepat menembus hati daripada teguran yang keras. 3. Buat kesepakatan ruhani dalam rumah. Rumah tangga bukan hanya butuh aturan fisik, tapi juga perjanjian ruhani antara suami istri. Kita akan menjaga salat berjamaah, membaca Al-Quran bersama setiap pekan, tidak akan tidur dalam keadaan marah, dan selalu minta maaf sebelum tidur. Dengan membuat komitmen ruhani ini, keluarga akan memiliki arah hidup yang jelas dan spiritualitas yang stabil. 4. Jangan malu untuk meminta maaf dan memaafkan. Imam Al-Ghazali menyadari bahwa pertengkaran adalah bagian dari hidup, tetapi ego adalah racun yang membuatnya merusak. Beliau menulis, jangan biarkan malam menjelang tanpa saling memaafkan, karena bisa jadi itu adalah malam terakhirmu. Maka, jangan gengsi meminta maaf. Rumah yang diisi dengan maaf dan kasih adalah rumah yang sulit dihancurkan oleh setan. 4. Keluarga bahagia adalah jalan menuju surga. Saudaraku, Imam Al-Ghazali menutup pembahasan tentang keluarga dalam Ihya Ulumuddin dengan harapan besar bahwa rumah tangga adalah kendaraan menuju surga. Beliau berkata, jika dalam rumahmu ada cinta karena Allah, kesabaran dalam ujian, dan zikir yang menghidupkan jiwa, maka rumah itu bukan lagi sekadar bangunan. Ia telah menjadi jalan pulang ke kampung akhirat. Betapa indahnya keluarga yang saling menggenggam tangan dalam kehidupan dunia, lalu bersama-sama masuk ke dalam surga. Suami berkata, inilah istriku yang menenangkanku di dunia.
Istri berkata, inilah imamku yang membimbingku dalam kegelapan dunia. Anak-anak berkata, inilah orang tuaku yang mengajarkanku makna hidup. Saudaraku yang dimuliakan Allah, keluarga bahagia bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari usaha, doa yang terus-menerus, dan kesabaran yang tak pernah putus. Dalam dunia yang semakin gersang dari nilai, membangun rumah tangga yang penuh iman dan kasih adalah jihad tersendiri. Mari kita jadikan rumah kita tempat bercahaya, tempat tumbuhnya amal, tempat bertemunya hati, dan tempat bersujud yang penuh harapan. Jika dunia adalah ladang, maka keluarga adalah taman yang harus kita rawat. Jika akhirat adalah kampung abadi, maka keluarga yang saleh adalah bekal terindah untuk sampai ke sana. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk membangun rumah tangga seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, rumah yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah yang mencintai karena Allah, dan rumah yang dirindukan oleh surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.